Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah Kalkulus 2. Pada hari ini kita akan mendiskusikan topik tentang integral tak wajar. Jadi di dalam metode integral, di dalam integral tertentu ini ada dua kriteria. Yang pertama adalah integral wajar, yaitu integral yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sebagai contoh, pada saat pertemuan sebelumnya tentang menghitung luas wilayah di bawah kurva, itu adalah salah satu fungsi integral yang batas-batasnya kita ketahui. Dan yang kedua, yang kurvanya itu selalu kontinu, jadi tidak ada nilai yang tak terhingga. Nah, kemudian yang kedua adalah integral tak wajar. Nah, integral tak wajar ini secara definisi dikatakan integral tidak wajar apabila yang pertama, paling sedikit satu di antara batas-batasnya tak terhingga, ya, atau dengan simbol adalah seperti ini, simbol tak terhingga, ya. Jadi misalnya di dalam integral fx dx, ternyata batas a-nya itu ini batas terendah negatif tak terhingga, tapi batas atasnya terhingga, misalkan 4. Ini disebut integral tak wajar karena ada salah satu batasnya tak terhingga. Atau sebaliknya, batas atasnya yang tak terhingga, ya, batas atas tak terhingga b, maka ini juga disebut integral tak wajar. Atau dua-duanya, a dan b memiliki batas tak terhingga, baik itu minus tak terhingga untuk a dan positif tak terhingga untuk b. Kemudian yang kedua disebut integral tak wajar apabila mempunyai titik diskontinu pada salah satu interval atau di antara interval a dan b. Ada memiliki titik diskontinu. Nanti kita akan lihat seperti apa ini maksud dengan diskontinu dan kontinu. Jadi alangkah baiknya kalau kita mengerjakan soal integral tak wajar, alangkah baiknya kita yang langkah pertama dilakukan itu adalah menggambar grafik dari fungsi fx itu seperti apa, sehingga kita tahu bahwa grafik dari fungsi fx ini apakah memiliki daerah diskontinu atau tidak. Baik, jenis-jenis integral tak wajar. Mohon maaf, sini saya masih agak batuk. Jenis 1, integral tak wajar dengan batas integral tak terhingga, ya, tak hingga. Jadi integral ini dia memiliki batas yang penintegralnya salah satunya tak terhingga, yang seperti yang saya katakan tadi sebelumnya. Nih, masuk ke bagian yang pertama. Kemudian yang kedua, jenis 2, integral tak wajar dengan integral tak hingga atau dengan arti lain memiliki titik diskontinu. Nah, ini masuk ke yang jenis jenis yang kedua. Nah, baik, selanjutnya jenis pertama kita akan bahas apa sih yang dimaksud dengan jenis yang pertama, yaitu integral tak wajar yang memiliki batas tak terhingga, ya. Jadi jenis pertama ini secara definisi kita sebutkan apabila memiliki integral fx dx, batas atasnya a, batas bawahnya a, jadi tertentu, ya, hingga, dan batas atasnya tak terhingga, ya. Atau batas bawahnya tak terhingga kemudian batas atasnya terhingga, atau dua-duanya, ya. Nah, ini masuk ke dalam jenis 1, ya. Kemudian ada syaratnya, fx-nya itu adalah kontinu, ya. Kontinu itu seperti apa? Grafik kontinu adalah seperti ini sebagai contoh. Jadi tidak terputus. Jadi dari awal, misalkan ini titik awal yang kita ambil, ya, titik awal, dan ini titik akhir yang kita ambil. Nah, ini grafik fx-nya. Dia kontinu, dia tidak mengalami putus. Jadi terus grafiknya, tidak mengalami putus, ya. Kalau ada putus di salah satunya, misalkan di bagian sini, ya, maka ini disebut sebagai diskontinu. Tapi kalau tidak terputus, maka ini disebut kontinu. Kemudian yang kedua, disebut kontinu apabila tidak memiliki nilai ekstrim. Sebagai contoh, misalkan di sini ada satu titik
Dan titik ini merupakan salah satu bagian dari fungsi fx. Lalu ada titik yang lagi. Sehingga ketika grafik melewati titik ini, maka dia akan mengikuti titiknya. Jadi seperti ini. Nah, gitu. Nah, terus kemudian seperti ini. Nah, ya. Jadi ini ada wilayah discontinue. Oh, di sini ada wilayah discontinue. Ya. Ini ada wilayah discontinue. Oke. Baik, jadi itu ya perbedaan continue dan discontinue. Baik. Nah, untuk jenis pertama ini kita ambil contoh misalkan yang pertama. Ambil contoh yang pertama. Integral A batas atas tak terhingga fx dx ini akan sama dengan limit B mendekati tak terhingga integral A B fx dx. Ya. Jadi untuk penyelesaiannya di dalam integral tak wajar harus menggunakan limit. Meskipun tanpa kita menuliskan limit juga kita bisa langsung menyelesaikan integral dari fx dx, tapi harus menggunakan limit karena dengan menggunakan limit ini dapat membedakan bahwa integral ini termasuk integral wajar dan tak wajar. Dan ini wajib di dalam matematika. Differences atau pembedaan itu wajib dilakukan di dalam matematika. Ya. Jadi menggunakan limit B mendekati tak terhingga. Oke. Baik. Nah, bisa juga kebalikannya ya. Ini bisa juga mendekati kita pakai yang ini. Kalau pakai yang ini, maka hasilnya adalah sama dengan limit ya A mendekati minus tak terhingga integral AB fx dx. Baik, kita langsung saja ke contoh. Contoh jenis pertama. Hitunglah integral batas atas batas bawah 0, batas atas minus tak terhingga untuk eksponensial minus 2x dx. Ya. E pangkat minus 2x dx atau eksponensial minus 2x dx. Baik, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita cek dulu batas-batasnya. Ada integral, ada batasnya yang tak terhingga. Maka ini masuk kepada integral tak wajar. Kemudian langkah yang kedua adalah kita gambarkan grafiknya. Nah, grafik fx sama dengan E pangkat minus 2x adalah seperti ini. Ya, ini garisnya, garis yang merah ini adalah y sama dengan fx sama dengan eksponensial minus 2x. Ya. Bagaimana cara menggambarkan seperti ini? Kita menggunakan uji coba saja, menggunakan beberapa titik. Misalkan, kalau misalkan x-nya 0 gitu ya, masukkan ke sini. E pangkat 0 berapa? 1. Berarti di sininya adalah 1 ya. Titik ini adalah 1. Oke. Kemudian yang berikutnya, kalau x-nya minus x-nya setengah, berarti kan pangkat ya, kalau setengah berarti pangkat min 1, pangkat min 1, berarti kan sama dengan 1/2,73 dan seterusnya ya, berarti di sekitaran sini. Kemudian kalau pangkatnya itu 10, berarti ini akan sama dengan 1/e pangkat 10 sekitar sini. Kalau 100, jadi 1/e pangkat 100 di sekitaran sini. Dan kalau 1000 juga ada hasilnya, dan hasilnya itu selalu mendekati nilainya 0, 0,00, tapi tidak pernah menyentuh titik 0, tapi hanya mendekati, sehingga grafiknya adalah seperti ini. Nah, terus ini garis ini tidak pernah mendekati titik 0. Maaf, tidak pernah nempel pada x sama dengan y sama dengan 0 ya. Ya, tidak pernah menempel pada sumbu x, hanya mendekati saja. Sehingga kalau ada yang seperti ini, maka ini grafiknya itu continue terus menerus ya, continue sampai pada tak terhingga. Berarti kita ngitungnya tak terhingga ya, hitung luasnya sampai tak terhingga. Nah, caranya seperti apa? Baik, caranya kita lakukan integral seperti biasa ya, integral seperti biasa, yaitu biasa integral 0 sampai tak terhingga eksponensial minus 2x dx sama dengan limit b mendekati 0 integral 0 b eksponensial minus 2x dx ya.
ini harus diganti dengan B. Kenapa? Supaya kita membedakan bahwa ini adalah integral tak wajar. Yang kedua, supaya kita dapat mempermudah pemasukan atau mempermudah integral penyelesaian integral, dapat mempermudah penyelesaian integral. Karena kalau kita tuliskan tak terhingga, terkadang ada beberapa kasus yang membuat kita bingung ini harus diapakan, maka kita harus ganti dengan nilai B, mana B itu nilainya limit B mendekati 0 ya, limit atau mendekati tak terhingga. Baik, saya lanjutkan. Sama dengan limit B mendekati tak terhingga, hasil dari ini adalah ini. Silakan hitung kembali ya, karena sudah melewati UTS berarti sudah tahu cara perhitungannya. Minus setengah eksponensial minus 2x ya, batas atasnya B, batas bawahnya 0. Nah, kemudian ini hasilnya adalah kita langkah selanjutnya ya, seperti seperti biasa kita masukkan X diganti dengan B ya, kemudian ini juga ini dimasukkan ke sini, dikurangi ini, hasilnya seperti ini. Limit B mendekati 0 minus setengah kali eksponensial minus 2B dikurangi 1. 1 dari mana? 1 dari substitusi 0 ke yang sini. Jadi penyelesaiannya nilai ini dengan substitusi B dikurangi nilai ini dengan substitusi 0. Ya, hasilnya 1. Nah, lalu B ini kita ganti dengan tak terhingga. Jadi hasilnya yang ini ya, kalau kita tuliskan itu akan sama dengan 1 per eksponensial min 2 kali tak terhingga gitu ya. Ini akan sama dengan maaf kalau sudah ke bawah jadi plus ya, maaf jadi plus. Ini akan sama dengan 1 dibagi salah ini, 1 dibagi tak terhingga. Nah, 1 dibagi tak terhingga. Kenapa tak terhingga? Karena eksponensial tak terhingga itu nilainya tak terhingga. Baik, saya lanjutkan. Nah, 1 per tak terhingga nilainya mendekati apa? Mendekati 0 ya. Mendekati 0. Nah, jadi nilai ini akan sama dengan nilai ini 0. Tuh. Minus 1. Nah, minus setengah dikalikan 0, 0, minus setengah dikalikan minus 1 sama dengan setengah. Jadi integral eksponensial minus 2x dx dengan batas bawahnya 0, batas atasnya tak terhingga ya. Jadi dari 0 sampai dengan tak terhingga ya, batasnya sampai dengan sini dan seterusnya ya. Dari sini dari 0 sampai dengan seterusnya. Ini hasilnya adalah mendekati setengah. Oh iya, apabila ada pertanyaan, itu apa sih sebenarnya? Itu adalah bilangan natural ya. Bilangan natural. Nilainya berapa? Nilainya bisa cari di internet. Zaman sekarang itu mudah sekali mencari informasi di internet apapun. Ya, tinggal klikkan saja di Google bilangan natural, nanti akan muncul nilainya. Bilangan natural itu nilainya akan mendekati 2,72 sekian atau 2,7186 sekian. Ya, ini bilangan natural. Apakah bilangan natural itu selalu dipakai? Iya, banyak sekali bilangan natural manfaatnya. Yang pertama, bilangan natural itu digunakan untuk mendefinisikan fungsi sinus kosinus, seperti yang sudah kita pelajari pada integral trigonometri. Kemudian bilangan natural karena mendefinisikan fungsi sinus dan kosinus. Sinus dan kosinus kalau di dalam bidang teknik elektro itu seperti gelombang dari tegangan dan arus bolak-balik. Kalau di bidang teknik sipil ya, itu seperti
gelombang pada getaran atau gempa, atau di dalam teknik mesin juga sama ya. Jadi banyak sekali manfaat dari bilangan natural. Baik. Yang berikutnya jenis 2. Jenis 2 itu kalau tadi salah satu batasnya memiliki wilayah tak terhingga ya, yang mana memang fungsinya itu memang tak terhingga gitu ya. Dan kalau jenis 2 ya, ini bisa terjadi kalau fx-nya ini memiliki titik discontinue. Jika fx-nya memiliki titik discontinue ya. Titik discontinue. Lalu batasnya gimana? Batasnya boleh menggunakan tak terhingga ataupun tidak menggunakan tak terhingga gitu ya. Yang pasti fx-nya memiliki titik discontinue pada interval a, b gitu ya. Nah, sebagai contoh, ini salah satu grafik fungsi fx yaitu yang merah. Ini memiliki titik discontinue ya, titik discontinue ya. Discontinue pada apa? Discontinue pada x sama dengan 0. Nih. X sama dengan 0. Kenapa disebut titik discontinue? Karena grafiknya ini ya, ini tidak pernah mendekati atau tidak pernah nempel pada sumbu Y. Jadi terus aja continue gitu ya, dan tidak pernah nempel. Karena tidak pernah nempel pada X sama dengan 0, maka dia disebut discontinue pada X sama dengan 0 ya. Jadi batasnya adalah di sana. Tuh. Baik, contoh untuk jenis 2, hitunglah integral batas bawahnya 0, batas atasnya 1, ln x dx. Integral 01 ln x dx ini sama dengan limit integral 0 sama 01 ln x dx ya. Ini akan sama dengan limit a, ini kita ganti ya, kita ganti limit a mendekati 0 positif. Nah, kenapa ini yang diganti? Baik, langkah pertama yang kita lakukan itu ya adalah kita cek dulu apakah ini memiliki nilai tak terhingga di batas-batasnya. Kita lihat 0, dia nilainya tertentu kan, bukan tak terhingga. 1 juga bukan tak terhingga, dia tertentu, tidak ada. Langkah yang kedua, kita gambarkan grafiknya ya, grafik dari ln x. Caranya bagaimana ya? Kita masukkan saja, kita buat nilai 0 misalkan ya, 0. Kalau 0 dimasukkan ke fungsi fx, ln dari 0 berapa? Tak terhingga ya. Ln dari 0 tak terhingga, berarti pada titik x sama dengan 0 fungsinya tidak pernah menyentuh titik x sama dengan 0, itu saja ya. Jadi tidak pernah menyentuh sumbu y. Kemudian yang berikutnya kita misalkan setengah, dan setengah berapa? Oh, dan setengah ternyata nilainya adalah di sekitar sini, sekitaran sini gitu ya. Kemudian ln 1 nilainya berapa? Ln 1 adalah 0. Nah, dan seterusnya. Berarti kita bisa membuat dari 2 titik ini ya, di 3 titik ini. Nah, di sekitar sini, dan sini kita buat garis plotting saja, kasar, plotting, kasar, tek. Lalu ini kita tinggal teruskan, karena lebih dari 0 nilainya adalah selalu positif. Kalau tidak percaya silakan cek dengan kalkulator. Teruskan seperti ini. Jadi ini fungsinya, fungsi fx ln x adalah ini, yang merah ini. Kita lihat apakah ada daerah discontinue, apakah ada wilayah di mana kurva fx tidak akan nempel pada wilayah atau titik itu. Ternyata ada pada x sama dengan 0 ya. Pada x sama dengan 0. Pada x sama dengan 0, kurva fx tidak akan nempel pada x sama dengan 0 atau pada sumbu y. Artinya dia discontinue pada x sama dengan 0 ya. Nah, karena ada titik discontinue, maka ini masuk ke dalam integral tak wajar, dan jenisnya adalah jenis yang kedua. Baik, sehingga kalau kita hitung integral 01 ln x dx ini akan sama dengan limit a mendekati 0 positif.
ya. Kenapa positif? Positifnya kan wilayah ke sini ya, jadi positif. Kalau wilayah sini adalah negatif. Nah, kenapa yang dipilih yang diganti menjadi A itu adalah 0 bukan 1 ya. Karena 0 yang merupakan titik discontinue. Kalau 1 yang titik discontinue, maka di sininya adalah 1 ya. Baik, saya lanjutkan integral A1 ln x dx. Ini akan sama dengan limit A mendekati 0 positif. Ini ln x, kita selesaikan. Integralnya berapa? Integralnya adalah ini. Ya, kalau bingung silakan gunakan integral substitusi ya. Dimana ln u dv sama dengan uv dikurangi integral v du gitu ya. Oke, masih ingat di pertemuan sebelumnya ya. Itu hasilnya ini nih, hasilnya adalah ini x ln x dikurangi x dengan batasnya 1 dan a. Lalu ini sama dengan limit a mendekati 0 1 ln 1 dikurangi 1 dikurangi a ln a dikurangi a. Nah, ini dari mana ini? Karena dari sini substitusi ya. 1 dimasukkan ke sini, sini, hasilnya adalah ini. A dimasukkan ke sini, sini, hasilnya adalah ini. Oke. Nah, baik. Dan 1 berapa? Dan 1 adalah 0, ya kan? Berarti ini hasilnya adalah 0, yang ini 0, yang ini adalah minus 1. Ini minus 1. Jadi hasilnya adalah minus 1. Dikurangi a ln a min a. Ini A-nya mendekati 0, berarti 0 dikurangi ln A, ln 0 itu tak terhingga kan, 0 kurangi tak terhingga adalah 0. Bilangan apapun, walaupun itu tak terhingga, apabila dikalikan dengan 0 adalah 0. 0 dikurangi dengan 0, hasilnya adalah 0. Ini jadi hasilnya adalah minus 1. Ya. Di nilai integral ini adalah minus 1. Kenapa minus? Karena ini di bawah kurva, di bawah sumbu X. Kalau wilayah yang luasannya ada di bawah sumbu X, maka nilainya adalah negatif. Kalau di atas sumbu X, kalau kita ambil yang ini ya, maka nilainya adalah positif. Gitu, ya. Jadi ini. Baik. Nah, jadi kalau kita lihat dari hasil integral tak wajar, ini sebenarnya ada dua istilah hasil untuk integral tak wajar. Yang pertama adalah konvergen, yang kedua adalah divergen. Konvergen apabila hasil dari integral tak wajar ya. Maaf, tak wajar, ini saya salah ketik. Tak wajar. Apabila hasil dari integral tak wajar ini kurang dari tak terhingga. Misal hasilnya adalah 1 atau setengah min 1, itu kan kurang dari tak terhingga. Itu disebut konvergen. Disebut divergen apabila hasil dari integral tak wajar ini akan sama dengan tak terhingga. Baik, sampai di sini untuk penjelasan integral tak wajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.